Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ranjana Madani, NIM 1905 12 14 047 dari program studi Sistem Informasi 19A. Kali ini saya akan melakukan pengenalan tentang router statik. Routing statik. Pengertian routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Jadi nanti seperti jalur-jalurnya, misal PC1 menuju ke PC mana itu nanti ditulis di sini, statik ini. Nanti saya jelaskan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah, hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun Anda dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni destination adalah tujuan dan network mask, dan biasanya diisi dengan 0.0.0/0 untuk semua jaringan. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Brief source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Distance adalah jarak administrator jaringan dari router. Keuntungan menggunakan routing statik: meringankan kinerja prosesor router. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak trafik. Kerugian menggunakan routing statik: administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibanding router dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Kita langsung ke Cisco Packet Tracer ini ya. Ini saya sudah buat semua yang ada di file ini. Langkah pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address, netmask, dan gateway PC. Dan untuk router 1 ini serial 2/0 ini terhubung ke router 2 ini ya, IP addressnya router 2. Terus serial 3/0 ini terhubung ke router 3. Kemudian flash ethernet, Ethernet 0. Ini flash Ethernet 0 ini terhubung ke PC1. Flash Ethernet 1 ini terhubung ke PC2. Kemudian untuk router 2, flash Ethernet 0 ini terhubung ke PC3 ini. Terus
serial ini terhubung ke PC ini ke PC 3 dan ini ke PC 1. Router 3 nya pas terhubung ke server 1, ini ke server 2 dengan IP sebagai berikut ya. Untuk serial 2 ini terhubung ke server 2, ini terhubung ke server 1. Serial 2 ini terhubung ke router 2, serial 3 ini terhubung ke router 1. Kemudian sebelum itu isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Ini sudah ada tabelnya yang akan kita isikan. Ini sudah saya isi di sini di routing terus statik. Nah, ini maksudnya itu network destination-nya itu ini 192.168.1.128/25. Kemudian menggunakan via router 2, karena ini yang router 2, dilewat router 2 dulu dan ke jadi menuju ke PC 3 ini ya. Kemudian ini router destination-nya 33.33.33.0/24 menggunakan via router 3 ini kan. Kemudian network destination 43.43.43.0/24 ini sama seperti yang ini, menggunakan via router 3. Kemudian menuju ke router 2 di routing statik. Kalau mungkinnya lewat ini, lewat static router, ini ditulis nanti add, nanti muncul di sini. Yang pertama destination 192.168.1.0/25 di router 3. Kemudian 33.33.33.33.0/24 ini seperti ini ya. Bentar, saya lihatin dulu biar tidak bingung. Aman tadi ini seperti ini ya, tinggal kita masukkan saja dan menuju ke router 3. Menuju ke statik. Untuk destinasi pertama ini 192.166.1.128/25 ini via router 1. Kemudian yang kedua 192.168.1.0/25 ini via router 2. Kemudian kita simulasikan menggunakan simple PDU ini ya. Simple PDU. Nah,
karena tambah. Kemudian edit filter ya ICMP. Oke, sudah. Ya, kirimkan yang pertama, kirimkan paket sampel PDU dari PC1 ke PC2 lalu amati jalannya PDU ICMP nya. Saya jalankan sini menuju ke sini, coba kita kirim ke router 1. Ya nggak begini ya. Nah, kita hapus dulu, ini kok highlight. Nah, berhasil. Kadang agak aneh juga, kembali bisa salah pencet atau gimana. Nah, berhasil. Kita delete, kemudian paket sampel PDU PC1 ke PC3, PC1 menuju ke PC3, play. Kan tiba-tiba seperti itu. Bentar, ini saya ulangi lagi. Skor kedua, ketiga, kemudian lagi router 1, kemudian ke PC1. Nah, kita lanjut, kirimkan paket sampel PDU dari PC1 ke server 1. Server 1 berarti ini. Udah. Datang sekarang di router 1, kemudian menuju ke router 3. Nah, seperti ini loh, kadang nggak bisa. Saya juga nggak paham kenapa kok nggak bisa, padahal semuanya sudah benar. Nah, yang kedua masih bisa. Ini sudah ke server 1, kemudian kembali lagi menuju ke router 3, datanya dibalikan menuju ke PC1. Nah, sudah berhasil. Kemudian PC1 menuju ke server 2, sama seperti tadi. Sini ini gagal lagi nih, gagal loh kan. Nanti percobaan kedua yang bisa. Nah, saya percepat, kembali lagi. Nah, kemudian PC3 ke PC1, kita hapus dulu. PC3 menuju ke PC1. Oh, harus muncul tandanya ini dulu ya. Baru bisa ini. Kita kembali menuju ke PC3. Nah, selesai. Ini PC3 menuju ke server 1. PC3 menuju bentar. Ini kita hapus dulu. Di PC3 menuju ke server 1. Nah, harus ada tanda dipencet 2 kali. Kalau udah tak keluar tanda gini baru bisa. Nah, kan nggak file. Tahu.
sudah berhasil. Saya cek dulu ya nanti. Enggak, ternyata enggak, suaranya enggak kerek, enggak sama sengaja. Oh yes, mikrofon oke sudah. Kemudian sampai mana tadi? Server 1 ke server 2. 1 menuju ke server 2. Nah, kan. Nah, kita coba lagi. Menuju ke server 2. Saya percepat. Nah, sudah. Kemudian server 1 ke PC 1. Server 1 menuju ke PC 1. Ini kayaknya nggak bisa deh. Sebentar, saya ulangi. Sudah, saya percepat. Udah nyampe. Balik lagi menuju ke server 1. Nah, berhasil. Kemudian server 1 server 1 ke server PC 2. Kembali lagi 1 berikut 3 ke server 1. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita cek, kita kan paket ke server 1 ke PC 3, server 1 ke PC 3. Nah, kira-kira sudah selesai. Terus saya pause dulu recording. Maaf tadi ada sedikit kendala. Sudah, ini sudah saya coba semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.